Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Oktober hingga sekarang Gaza menyaksikan serangkaian peristiwa yang menggugah hati sekaligus menimbulkan kekaguman, sebuah narasi tentang keteguhan, keberanian, dan pertolongan yang tidak terduga di tengah kekacauan konflik yang tak kunjung usai. Muncul kisah-kisah yang melampaui batas pemahaman manusia biasa, memunculkan tanda-tanda kehadiran ilahi dalam bentuk pertolongan yang misterius dan menakjubkan. Wilayah ini yang lama terjepit di antara harapan dan ketakutan, menjadi saksi bisu atas peristiwa-peristiwa yang tak hanya menguji kekuatan fisik para pejuangnya, tetapi juga menggali kedalaman keimanan dan kepercayaan umat Islam. Kisah-kisah ini yang terpatri dalam ingatan dan hati para saksi, menawarkan sebuah pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana kepercayaan doa dan keajaiban dapat berpadu dalam momen-momen kritis perjuangan dan kelangsungan hidup. Pada bulan Oktober tahun 2023, di tengah puing-puing dan reruntuhan kota Gaza yang hancur akibat konflik, muncul kisah yang menggugah hati dan iman. Mana jasad-jasad pejuang Palestina yang gugur dalam konflik ini dikabarkan mengeluarkan aroma wangi saat proses pengkafanan. Kejadian ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenazah, tetapi beberapa, termasuk salah satu jasad pemuda Palestina yang menarik karena mengeluarkan aroma misik atau minyak kasturi. Fenomena yang sama juga dirasakan oleh Fikri, seorang relawan Indonesia dari Merca yang terharu mengingat wangi yang dikeluarkan jenazah Mustafa, seorang bocah Palestina mirip dengan aroma parfum misik atau kasturi. Pengalaman ini terjadi di saat situasi yang menegangkan di mana jasad korban terus berdatangan ke rumah sakit Indonesia di Gaza. Dalam konteks Islam, aroma wangi yang keluar dari jasad para syuhada sering dianggap sebagai tanda kehormatan dari Allah, sebuah fenomena yang diakui dan dihormati dalam banyak tradisi Islam. Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa para syuhada harus dikafani dengan darah mereka sebagai penghormatan terakhir atas pengorbanan yang telah mereka lakukan dalam mempertahankan keyakinan dan tanah mereka. Salah satu hadits yang sering dikaitkan dengan kehormatan para syuhada adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Janganlah kalian memandikan mereka para syuhada karena setiap luka yang mengalir darahnya akan berbau misik pada hari kiamat. Hadits ini yang merujuk pada para syuhada yang gugur di medan perang, menyebutkan bahwa luka dan darah mereka akan mengeluarkan aroma misik di hari kiamat sebagai tanda kehormatan dan pengorbanan mereka. Aroma ini dianggap sebagai simbol dari keberkahan dan status tinggi mereka di sisi Allah. Hadis lain dari Sahih Muslim menyatakan bahwa jiwa seorang syahid berada dalam burung hijau yang bergantungan pada pohon surga. Ini menegaskan keyakinan bahwa para syuhada mendapatkan tempat yang terhormat di akhirat. Kepercayaan ini diperkuat oleh kejadian-kejadian serupa yang diabadikan dalam sejarah Islam, di mana para syuhada dikatakan meninggalkan aroma wangi sebagai bukti pengorbanan dan keberkahan mereka. Fenomena ini bukan hanya mengingatkan umat Islam akan pengorbanan para syuhada, tetapi juga memberikan pesan spiritual yang mendalam tentang kekuatan iman dan harapan bahkan di tengah situasi yang paling suram. Operasi Taufan Al-Aqsa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 merupakan salah satu momen penting dan mengejutkan dalam konflik Israel-Palestina. Serangan ini yang dilancarkan oleh Hamas dari jalur Gaza ditujukan ke wilayah-wilayah perbatasan Israel. Serangan ini dianggap sebagai agresi terbesar yang pernah dialami Israel sejak Perang Yom Kippur pada 1973. Serangan yang dilakukan secara tiba-tiba ini mengejutkan warga Israel terutama di bagian selatan dan sampai ke wilayah Tel Aviv. Operasi ini yang melibatkan peluncuran ribuan peluru berpandu dan mobilisasi besar-besaran pasukan, mengubah dinamika konflik yang telah lama berlangsung di kawasan ini. Dalam konteks ini ayat 61 dari surah Al-Baqarah mendapatkan relevansi khusus. Ayat ini berbicara tentang nista dan kehinaan yang ditimpakan kepada mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Tafsir ayat ini menggambarkan bagaimana penghinaan dan kemiskinan jiwa menimpa mereka, karena mengutamakan keinginan pribadi daripada pilihan Allah, serta karena pelanggaran dan tindakan mereka yang melampaui batas terhadap aturan Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa akibat kesombongan dan keengganan untuk bersyukur, mereka dibalas dengan kehinaan, kemiskinan dan kemurkaan Allah. Dalam konteks operasi Taufan Al-Aqsa, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai refleksi spiritual atas dinamika konflik yang berlangsung. Serangan yang dilancarkan oleh Hamas mungkin dipandang sebagai upaya untuk mengguncang status quo yang telah lama ada, mendorong perubahan dalam konflik yang telah berlangsung lama. Pada satu sisi serangan tersebut dapat dilihat sebagai respons terhadap penghinaan,
Sesuai dengan narasi yang disampaikan dalam ayat tersebut, di sisi lain pemahaman lebih dalam tentang ayat ini juga membawa pertanyaan tentang pentingnya refleksi diri dan pemahaman mendalam tentang konsekuensi dari tindakan yang dilakukan baik oleh Hamas maupun oleh Israel. Selama konflik yang berkecamuk di Gaza akhir 2023 muncul cerita menakjubkan tentang kehadiran pasukan misterius yang membantu warga Gaza. Menurut laporan berita, situasi di Gaza saat itu sangat genting dengan bangunan yang hancur dan serangan bom dan rudal Israel yang terus-menerus di tengah kekacauan. Ini cerita tentang pasukan misterius berpakaian gamis putih yang membantu warga menjadi viral. Pasukan ini yang dikisahkan dalam buku Menghimpun Kebesaran Allah, Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang diterbitkan oleh Medical Emergency Rescue Committee atau MERC pada tahun 2023, menjadi simbol harapan dan keajaiban di tengah keputusasaan. Kisah ini mengingatkan pada kisah dalam sejarah Islam seperti pertempuran Badar di mana malaikat turun untuk membantu para pejuang Muslim. Dalam Islam kehadiran malaikat di medan perang dianggap sebagai tanda pertolongan dan dukungan langsung dari Allah. Kehadiran pasukan misterius ini mengingatkan pada cerita dalam sejarah Islam, khususnya selama pertempuran Badar di mana malaikat diutus untuk membantu pasukan Muslim. Hadis Sahih Muslim nomor 3309 meriwayatkan bahwa selama pertempuran Badar, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk menepati janjinya, dan Allah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa Dia akan mendatangkan bala bantuan berupa 1000 malaikat untuk membantu pasukan Muslim. Kisah ini menunjukkan bagaimana pertolongan Allah datang dalam bentuk yang tidak terduga termasuk melalui campur tangan malaikat di medan perang. Dalam konteks Gaza, cerita tentang pasukan misterius ini dapat dilihat sebagai manifestasi modern dari konsep pertolongan ilahi yang sama. Meskipun tidak secara harfiah, malaikat pasukan ini memberikan kekuatan moral dan dukungan kepada warga Gaza, mengingatkan mereka dan dunia tentang kekuatan iman dan harapan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit, dalam keriuhan konflik yang melanda Gaza, terdapat cerita yang menggema, tidak hanya sebagai kisah keberanian, tapi juga sebagai manifestasi keajaiban iman. Cerita ini berkisah tentang seorang pejuang Palestina yang setelah terkena luka tembak berdoa kepada Allah dengan ketulusan dan kepasrahan. Kisah ini berpuncak pada saat dokter menemukan bahwa peluru yang seharusnya mengancam nyawanya, terhenti oleh sebuah kitab kecil, sebuah kumpulan doa dari Hisnul Muslim dan Mushaf Al-Quran yang hanya mengalami kerusakan pada sampulnya. Kejadian ini menyerupai ajaran dalam surah Ali Imran ayat 160, yang berbunyi, "Jika Allah menolong kamu maka tiadalah orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu? Oleh karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Ayat ini menggambarkan konsep tawakal atau kepercayaan total kepada Allah, yang berperan kunci dalam cerita ini. Dalam konteks Gaza, cerita ini menjadi simbol ketahanan, kepercayaan, dan intervensi ilahi. Hal ini tidak hanya menggambarkan keajaiban fisik, yakni peluru yang terhenti oleh kitab, tetapi juga keajaiban spiritual, yaitu kekuatan doa dan tawakal kepada Allah di tengah kesulitan. Cerita ini mengingatkan bahwa dalam kondisi yang paling genting sekalipun, ketika seseorang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, pertolongan bisa datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Di wilayah Al-Makah Gaza, juga terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang keyakinan banyak orang. Ketika mujahidin memasang ranjau untuk tank-tank Zionis, dalam suatu momen yang penuh ketegangan, ketenangan tiba-tiba terganggu. Pesawat pengintai tentara Zionis dengan teknologi canggihnya berhasil mendeteksi aktivitas mujahidin tersebut. Mujahidin dengan cepat menyadari bahwa mereka terancam bahaya besar, namun mereka masih berusaha memasang ranjau yang belum terpasang sempurna. Ketegangan meningkat saat pesawat itu mendekat, membawa ancaman bom yang dapat menimbulkan malapetaka bagi mereka. Dalam momen kritis ini para mujahidin bergegas untuk menemukan perlindungan, meninggalkan ranjau yang belum terpasang sempurna sambil mendoakan perlindungan dan pertolongan. Mereka berdoa memohon kepada Allah agar musuh mereka juga tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menyerang. Namun ketika tank-tank Zionis melewati ranjau itu, tank-tank mereka hancur lebur, dengan ledakan yang misterius. Setelah mereka mendekat dan memeriksa ranjau yang belum sempurna pemasangannya, ternyata tidak meledak, namun secara misterius tank-tank musuh yang melewatinya hancur. Kejadian ini meninggalkan rasa heran dan syukur yang mendalam di hati para mujahidin. Memperkuat iman mereka pada pertolongan Allah dalam situasi yang tampaknya mustahil, mujahidin menyaksikan keajaiban ini. Menyadari bahwa selamatnya mereka dan kegagalan ranjau untuk meledak lebih awal adalah pertolongan yang tidak bisa dijelaskan secara logis,
menandakan campur tangan yang lebih tinggi dalam konflik tersebut. Kisah ini mengingatkan pada ajaran surah Al-Anfal ayat 60, yang berbunyi dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa-apa saja yang kamu mampu, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, dengan persiapan itu kamu menggerungkan musuh Allah dan musuh kamu, serta orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Ayat ini menggambarkan prinsip persiapan dalam menghadapi musuh. Namun juga menekankan bahwa pertolongan Allah dapat datang dalam bentuk yang tidak terduga. Peristiwa di Al-Makkah dengan selamatnya mujahidin dan keajaiban ranjau yang tidak meledak, namun mampu menghancurkan tank musuh, menjadi contoh nyata dari pertolongan Allah, yang datang kepada mereka yang beriman dan berjuang di jalannya. Kisah ini menjadi simbol ketahanan, keberanian, dan keajaiban yang transenden, menegaskan bahwa dalam setiap usaha dan perjuangan, pertolongan Allah selalu hadir. Meskipun mungkin tidak dalam bentuk yang kita harapkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.